Oke, kita lanjutkan lagi tentang manajemen aset. Ini bagaimana 4 spektrum dari manajemen aset. Yang pertama itu adalah di sini ada physical plan and material ratio, kemudian method dan proses, kemudian leadership dan people. Jadi dari leadership, kemudian dan orang-orang, kemudian membuat sebuah metode bagaimana prosesnya, kemudian physical plan dan material hasilnya. Nah, sistem dan teknologi yang bisa kita gunakan itu adalah CMMS dan EAMS, kemudian Predictive Maintenance Tool, kemudian ada RCM Tools. Ini yang termasuk physical asset. Physical asset adanya di sini. Kemudian knowledge asset adanya di sini. Kemudian human asset ya. Nah, keempat spektrum ini itu memiliki hubungan sebab akibat yang masing-masing dapat tumbuh menuju ke derajat kematangan excellence secara bertahap. Ya, jadi dari human asset, dari SDM-nya, kemudian dari pengetahuannya, kemudian dari physical asset-nya. Nah, ini dari physical asset ya. Physical asset ini bisa physical asset, kemudian material physical plan, ada aset kondisi, kemudian struktur, spare, housekeeping, capital planning ya. Kemudian dari sistem teknologi ada inventory store, ada CMMS, preventive maintenance, kemudian equipment condition monitoring, kemudian decision support export system, ada integrasi dan EAM. Ini sistem dan teknologi. Nah, kemudian ada human asset, leadership and people, bagaimana kita menentukan strategi dan business planning kita, organisasi dan number, training, skill, dan knowledge, ya, pengetahuan dan ability. Kemudian motivasi dan change, kemudian work management, ya, major asset management, material management, reliability management, purchasing contraction atau outsourcing atau metode proses ya. Ini untuk menuju ke maintenance excellent. Ini yang kita gunakan adalah CMMS. Nah, CMMS ada EAM dan ERP. CMMS adalah jenis perangkat lunak manajemen yang melakukan fungsi ya, dan mendukung manajemen dalam pelacakan aktivitas operasi maintenance ya. Jadi kalau untuk CMS ini lingkarannya maintenance management, kemudian inventory management, kemudian procurement, kemudian enterprise asset management. Ini ya, tambahannya ada project management, timekeeping, core financial, payroll, human resource. Kemudian kalau ERP ini inventory management, procurement, project management, timekeeping, core financial, payroll, human resource, dan MRP. Nah, ini adalah contohnya. CMMS adalah sistem pemeliharaan berbasis komputer yang digunakan untuk membantu manajemen secara efektif dan efisien aktivitas pengendalian pemeliharaan melalui sebuah aplikasi teknologi komputer. Jadi di sini sudah ada semuanya. Nah, CMMS itu dikembangkan untuk mengorganisir, menjabarkan, dan memonitoring seluruh aktivitas pemeliharaan di sebuah pembangkit. Nah, CMMS itu dipecah menjadi beberapa bagian utama, yakni ada maintenance strategi, work order tracking, dan inventory. Nah, program CMMS ini umumnya itu sudah terintegrasi sehingga memungkinkan untuk mengendalikan semua bidang utama dari proses pemeliharaan dalam satu sistem. Nah, CMMS itu memiliki variasi sistem yang beragam, mampu mengorganisir penggunaan labor dan craft di pembangkit dari sejumlah 5-5.000 orang secara efektif dan efisien. Nah, kemudian era sebelum CMMS, jadi metode yang lama itu provide limit benefit. Jadi pada awalnya mayoritas
sistem untuk mengelola kegiatan pemeliharaan dilakukan secara manual. Ya. Jadi kebayang, sebelum adanya CMMS, ya, kita mayoritas sistem untuk mengelola kegiatan pemeliharaan dilakukan secara manual. Metode lama itu cenderung rumit, tidak lengkap, dan tidak efisien. Serta pada umumnya digunakan secara tidak konsisten, jadi sangat tergantung orang. Artinya kalau misalkan orang dia komitmen, dia menggunakan sesuai aturan. Tapi kalau orang tidak komitmen, tidak menggunakan SOP yang berlaku. Nah, manajemen pemeliharaan yang dibantu sistem komputer adalah sistem pelacakan pemeliharaan yang jauh lebih dapat diandalkan dan lebih baik secara keseluruhan. Nah, mengapa hari ini kita membutuhkan CMS? Ya, yang pertama itu adalah the safety factor. Jadi sistem pemeliharaan yang digunakan mempengaruhi tingkat kredibilitas pengelola sebuah fasilitas. Kemudian ini adalah isofaktor. Jadi seluruh perusahaan besar saat ini itu sudah menerapkan standar ISO. Ya, sistem manajemen pemeliharaan mengacu ISO 92 dan ISO 55001 atau PAS 55. Ya. Kemudian ada the productivity factor. Jadi dalam upaya untuk memiliki keunggulan atas pesaing mereka, jadi banyak perusahaan yang beralih ke arah TQM, Total Quality Management, di mana ada TPM, Total Predictive Maintenance, itu sebagai salah satu program utama. Salah satu elemen kunci dalam TPM adalah sistem pemeliharaan terintegrasi. Kemudian the cost factor, hasil program manajemen pemeliharaan yang efektif adalah penghematan waktu pemeliharaan dan biaya serta meningkatkan produktivitas. Nah, ini area of saving CMS kontribusinya itu efisiensi pengelolaan pemeliharaan. Jadi pemeliharaan yaitu lebih efisien. Nah, kemudian peralatan lebih terupdate, ya. Kemudian equipment efisiensi, jadi peralatan untuk bagaimana menciptakan efisiensi. Nah, ini manfaat 10 besar manfaat CMS, ya. Jadi increase maintenance productivity, kemudian improve equipment availability atau reduce downtime, kemudian reduce excess inventory, less stock shortage, kemudian increase planned maintenance, kemudian reduce emergency work, less overtime, less waiting time, kemudian reduce emergency processing, dan seperti itu adalah better pricing from vendor, ya. Nah, kemudian apa sih manfaat implementasi CMMS? Yang pertama ini adalah mengurangi downtime peralatan sebagai manfaat dari melakukan perawatan secara rutin dan terjadwal. Jadi meningkatkan lifetime peralatan. Kemudian meningkatkan produktivitas labor dan craft. Mengurangi persediaan inventory, mengurangi jumlah emergency dan critical maintenance. Kemudian memberikan catatan historikal untuk membantu dalam merencanakan pemeliharaan dan RKAP. Kemudian memberikan laporan pemeliharaan dalam format yang dibutuhkan pengguna. Nah, ini fitur AEM atau CMMS yang minimal dimiliki, ada asset register, kemudian ada job schedule, shutdown planning, plan history, ada CIBM, condition based maintenance, plan performance, database management, purchasing, budgeting, costing, store, value analysis, grafik, komunikasi. Jadi fitur umum CMMS yang pertama itu adalah work order generation. Jadi dan prioritas dan fungsi tracking berdasarkan equipment, berdasarkan peralatan atau komponennya. Nah, historical tracking dari semua WO generasi dan bisa diurutkan berdasarkan equipment, data, dan versionnya. Tracking aktivitas pemeliharaan terencana atau tidak. Kemudian menyimpan data prosedur pemeliharaan peralatan. Menyimpan dokumen teknis peralatan. Ya, jadi prosedur peralatan, kemudian dokumen itu tersimpan dengan baik. Kemudian report real-time aktivitas pekerjaan yang berjalan.
Artinya pekerjaan target sama realisasinya itu real time akan dilaporkan. Kemudian preventive maintenance, runtime dash generasi. Nah, fitur umum CMS yang kedua itu adalah ada cavity and labor cost tracking berdasarkan aset atau komponen. Kemudian inventory control untuk material dan spare part dan kemampuan reorder, point and quantity. Kemudian smartphone interface untuk streamline input dan generasi work order. Kemudian outside service call, dispatchability, ya. Kemudian interface dengan software manajemen energi dan sistem kontrol pembangkit, ya, optimasi fungsi CBM. Nah, dari hasil penelitian, ya, Careless Industry 2011, penggunaan CMMS di pembangkit rata-rata memberi dampak peningkatan sebesar 28,3% itu meningkatkan produktivitas pemeliharaan. 20,1% itu menurunkan downtime equipment. 19,4% itu menghemat biaya lebih rendah. 17,8% menurunkan angka perputaran inventory. 14,5 bulan rata-rata periode payback time. Nah, ini case sukses. Jadi bagaimana kunci dari CMMS, ya. Jadi komitmen manajemen dan konsistensi, ya. Jadi dari sisi operasi, cek halamannya, kemudian ada record, kemudian work request SE, kemudian jadi WO work order. Kalau ke CMS jadi manajemen report, atau kita bisa mengatasi failure analisisnya. Kemudian selanjutnya adalah ke plan maintenance, baru dia repair perbaikan, menjadi catatan data entry akhirnya ke CMMS, ya. Jadi intinya komitmen manajemen, konsistensi, disiplin menjalankan kaidah termasuk entry data. Ya, fitur teknologi, ya. Jadi bisa untuk CMS ini work order, complete work, ya, maintenance, planner. Nah, jadi optimasi database, manajemen reporting dan analisis, kemudian wireless aplikasi atau RFID. Ini contoh-contoh CMS software package, ya. Ini contoh-contohnya ada Foresight, ada Account, ada Account Management Track, Advanced MPC, IM Windows, AMMS, Amos for Windows, ada IMPS, ada Angus Maintenance Management System, ada API, ada Archibus, Asset Handler, Asset Integrity Management, dan Asset Tracker, ya. Ini contoh-contohnya aja ada BPCS, BRAS, SICOM, Sandeik, CEMS, CES Professional, CESML Business Edisi, ya, Classic Mainframe, CMMS Maintenance Software, CMS Solution, dan CMS Plus, ya. Jadi ini adalah contoh-contohnya CMMS. Kemudian Favorit, salah satu lagi adalah Maximo, ya, Maximo yang kita gunakan. Ini ada MP2 Profesional, STMcom, M4UX, ya. Ada SAPR3 yang dipakai di PLN. Di sini banyak contoh-contohnya. Nah, jadi itu untuk pemaparan mengenai bagaimana dari mulai CMMS, aset manajemen, ya. Semoga materi pengenalan untuk EAM dan Maximo itu bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya, sekaligus untuk merefresh pengetahuan, ya. Mungkin kalau untuk prakteknya itu sering diaplikasikan di lapangannya masing-masing, ya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.